all you ever... Danielle Sutton adalah seorang veteran perang, ibu dari 2 anak dan perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun ketika kita pertama kali menemuinya, ia bukan sedang menghadapi musuh negara, melainkan berdebat dengan putrinya yang berusia 17 tahun yang bernama Serena, yang diam-diam keluar dari Gedung Putih untuk berpesta di sebuah bar dan berakhir muncul di berita malam. Keesokan harinya, Presiden Sutton menyampaikan pidato tentang rencananya memerangi kelaparan global dengan menawarkan pinjaman mikro dalam bentuk mata uang digital kepada para petani yang kesulitan di Afrika. Ia menyoroti bagaimana banyak masyarakat di Sub-Sahara Afrika tidak memiliki akses perbankan dan masih mengandalkan uang tunai tersembunyi untuk membeli benih. Tujuannya untuk menggalang dukungan para pemimpin dunia di KTT G20 untuk mendukung inisiatif tersebut. Seorang reporter bahkan mempertanyakan bagaimana Sutton bisa melindungi seluruh bangsa jika mengendalikan putrinya saja tidak bisa. Demi menjaga citranya, Sutton memutuskan membawa seluruh keluarganya ke KTT G20 di Cape Town, Afrika Selatan. Ia membawa suaminya Derek, anak-anaknya yang bernama Serena dan Demetrius, bersama pengawal setia Presiden Agen Manny Ruiz, dan Menteri Keuangan AS bernama Joanna Ward. Namun tidak semua pihak di KTT menyambut hangat gagasannya. Ia menghadapi penolakan dari Perdana Menteri Inggris Oliver Everett, dan harus memenangkan hati tokoh-tokoh penting seperti Elena Romano, yaitu pemimpin baru IMF. Sementara itu, di Budapest, seorang wanita bernama Ku menyerahkan sebuah dompet kripto di sebuah gereja. Ia meminta bayaran tunai, namun pria itu bersikeras bahwa dana akan ditransfer setelah transaksi dikonfirmasi oleh blockchain. Merasa ditipu, Ku menyerang pria itu dan melarikan diri. Namun ia diburu di jalanan. Ia bersembunyi di sebuah bar, menyamar dengan melepas mantelnya, tapi akhirnya disergap oleh Rutledge yang menyuntiknya dengan obat penenang dan mencuri dompet kriptonya. Kembali di KTT, segalanya tampak normal saat para pemimpin dunia berfoto bersama. Namun di balik layar, tim Rutledge telah menyusup ke sistem keamanan hotel, menyamarkan senjata sebagai perlengkapan kamera, dan bahkan menyamar sebagai staf layanan kamar. Tiba-tiba, jaringan Wi-Fi hotel padam. Bom meledak di kamar tim Cat, gas beracun menyebar ke ballroom, pintu-pintu mengunci, dan para pemimpin dunia mulai tercekik saat pasukan pengaman dilumpuhkan. Beberapa saat kemudian, tim penyelamat memasuki ballroom, namun itu hanyalah jebakan berikutnya. Seorang pemimpin yang mencoba kabur ditembak mati di tempat. Para penyerang memisahkan para politisi dari pasangan mereka. Beruntung, beberapa negara telah menempatkan agen pengamannya di dalam lokasi. Dalam kekacauan, Manny mencoba mengawal Sutton dan Joanna keluar. Ketika Sutton kembali untuk menyelamatkan PM Inggris, ia nyaris tertangkap, namun diselamatkan oleh agen yang cepat bereaksi. Sutton, Manny dan beberapa lainnya berhasil melarikan diri, namun Joanna tertangkap. Saat PM Inggris bertanya apa rencana berikutnya, Manny menyebut adanya pintu tersembunyi di belakang bar. Saat Elena Romano panik, Sutton melempar tabung pemadam api dan Manny menembaknya, menciptakan kabut asap untuk melarikan diri. Di tempat lain di hotel, anak-anak Sutton disandera sampai Derek datang dan menyelamatkan mereka tepat waktu. Sutton dan Manny berselisih soal langkah selanjutnya. Sutton ingin dipersenjatai, tetapi Manny ragu, karena sudah lama sejak ia terakhir memegang senjata. Saat itu, ibu negara Korea Selatan yang bernama Han Meno menemukan pintu laundry dan meluncur masuk, dan yang lain mengikutinya. Di ballroom, Rutledge tiba dan disambut sorak-sorai timnya. Setelah tahu Presiden AS dan PM Inggris lolos, ia mengirim pasukan untuk memburu mereka. Di kamar anak-anak, mereka merencanakan pelarian, menipu musuh dengan tali spray tergantung di balkon agar dikira mereka turun ke lantai bawah. Manny curiga ada pengkhianat internal, karena para penyerang tahu semua jalur evakuasi. Sutton mengingatkan, bahkan pasukan khusus AS pun dilenyapkan dalam gelombang pertama, dan bantuan bisa berjam-jam lagi. Satu-satunya harapan mereka adalah The Beast, yaitu mobil lapis baja presiden yang disembunyikan di garasi bawah tanah. Tapi mencapainya bukan hal yang mudah. Rutledge membajak internet dengan siaran langsung global. Ia menuduh para pemimpin dunia merancang sistem keuangan baru untuk menindas negara lemah dan menyerukan pemberontakan massal agar masyarakat menarik uang mereka dari bank dan pasar,
lalu mengalihkan ke kripto, satu-satunya mata uang yang katanya tak bisa dikontrol pemerintah. Ia mengancam akan membunuh para pemimpin satu persatu jika ada yang mencoba menghentikannya. Di Amerika, intelijen mengenali Rutledge sebagai Edward Rutledge, mantan pasukan khusus Australia. FBI bahkan sudah punya file tentangnya. Saat Derek menenangkan anak-anak, Serena ingin mencari ibunya, tapi Derek bersikeras bahwa mereka sudah menyiapkan rencana untuk situasi seperti ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan anak-anak. Di ruang laundry, Sutton menolak menunggu bantuan. PM Inggris memilih tetap di sana, sementara yang lain mengikuti Sutton. Rutledge memaksa para pemimpin untuk membaca kalimat yang tampaknya acak. Ternyata itu adalah panggram, alat yang bisa digunakan untuk membuat suara palsu seseorang. Presiden Korea menolak dan dipotong telinganya, dan yang lain terpaksa menurut. Suara palsu pertama pun dirilis, di mana kanselir Jerman berbicara soal kontrol pemerintah lewat mata uang baru. Sementara PM Prancis mengaku memanfaatkan kripto untuk kepentingan pribadi. Mendengar pernyataan itu, seketika dunia gempar. Bahkan mata uang nasional ambruk, kripto melonjak dan Rutledge jadi kaya raya. Karena dompet kripto yang ia curi dariku ternyata berisi miliaran. Di sisi lain ruang laundry diserang. Mereka naik ke plafon dan turun ke lift. Namun PM Inggris membuat suara dan mengundang perhatian musuh. Sutton diserang dalam lift, tapi ia diselamatkan Elena Romano yang menyerang dari atas. Di sisi lain Serena menyadari siaran Rutledge masih aktif. Ia menyusun alat uplink dari komponen satelit TV. Saat hendak mengirim pesan, dua pria muncul. Salah satunya adalah agen Darden yang dikenal oleh Demetrius. Tapi Derek curiga dan menantangnya. Darden meledak marah, menuduh Sutton mengkhianati negaranya karena memilih petani Afrika daripada rakyat AS. Saat alat uplink berbunyi, Darden mencari sumbernya. Namun anak-anak sudah pergi dan bergelantungan di tepi gedung. Di dapur hotel, Sutton melihat dampak rencana Rutledge di berita. Ia tak ingin pergi sebelum menyelamatkan para sandera. Manny menciptakan gangguan dengan membanjiri lantai dan menyetrum salah satu penjaga. Sutton menyerbu masuk, menembak satu orang di kaki, lalu menghantam kepala musuh dengan wajan. Saat ia mengira musuh pingsan, pria itu bangkit dan menodongkan pistol, tapi Manny menyelamatkannya dengan menahan peluru. Protes meletus di seluruh dunia. Tim Amerika menerima pesan dari Serena dan tahu bahwa Darden adalah pengkhianat. Di sisi lain Rutledge menembak mati PM Australia di siaran langsung, sementara Sutton dan timnya akhirnya mencapai The Beast dan siap kabur. Tapi Derek memberitahu lewat radio bahwa ia disandera. Rutledge mengancam akan membunuhnya jika Sutton tidak menyerah. Saat itu, anak-anak Sutton juga tertangkap kamera pengawas. Sutton menyerahkan diri, Han Meno memeluknya sebelum ia kabur dengan mobil. Sementara Manny yang sadar Sutton tak ikut, melompat keluar dari kendaraan untuk membantunya. Anak-anak hampir dibunuh. Tapi agen Afrika Selatan yang pernah diselamatkan Sutton datang menolong. Manny menyergap Darden dan membunuhnya. Sementara Sutton kembali diselamatkan oleh The Beast yang kini dikemudikan oleh PM Inggris. Di sisi lain Serena ingin membantu. Ia butuh komponen dari Sutton untuk membobol sistem. Mendengar itu Elena dan para pemimpin dunia sepakat membantu. Dengan berani, Elena mengemudikan limo presiden menembus hujan peluru. Mobil yang dipakainya nyaris dihantam rudal. Tapi mereka berhasil lolos. Tim kecil menyusup dari pintu belakang sementara Serena memiliki waktu 12 menit untuk menonaktifkan sistem. Sutton berpamitan pada Manny yang ditinggal untuk menjaga area, lalu ia membersihkan jalur dengan bertarung habis-habisan. Di sisi lain Serena meretas sistem dan membuka pintu untuk tim Navy SEAL. Sementara itu, Rutledge menculik Derek dan Joanna, dan ia memaksa Sutton untuk membaca panggram. Video suara palsu baru pun dirilis, yang menambah kekacauan pasar global. Rutledge menuduh Sutton adalah pahlawan palsu dan menyebut Sutton menyelamatkan anak di Fallujah dari reruntuhan yang ia sendiri ciptakan. Ia menembak lengan Derek dan Sutton menyerangnya, membuat dompet kripto jatuh. Mereka pun bertarung hingga Han Meno menikam Rutledge dari belakang. Di sisi lain, Derek selamat karena ia mengenakan rompi anti peluru. Tapi Joanna ketahuan mencoba menyembunyikan dompet kripto Rutledge. Dan ternyata ia adalah salah satu dalang dari semua ini. Ia merasa Sutton merebut jabatan yang seharusnya miliknya. Mendengar itu, Sutton menamparnya dan mengatakan bahwa ia dipilih rakyat. Sementara itu, Rutledge kabur lagi sambil menculik Serena.
Ia hendak kabur dengan helikopter yang ada di sana. Sutton menukarkan dompet dengan Serena, lalu melompat masuk. Mereka tergantung di tepi atap. Rutledge mencoba menembak Serena, tapi Sutton menariknya dan mereka pun jatuh yang membuat Rutledge mati. Sementara itu, Sutton bergelantungan di helikopter dan ditarik naik oleh Navy SEAL dan para pemimpin dunia. Melihat itu, dunia pun kini bersorak. Dan kini inisiatif petani Afrika disahkan oleh Elena dan PM Inggris. Film diakhiri dengan memperlihatkan Manny yang berhasil selamat, sementara Joanna harus masuk penjara. Dan gaun berlumuran darah yang dipakai Sutton kini dipajang sebagai simbol sejarah yang tak akan terlupakan.